Halo semuanya, bersama saya ahli gizi Dr. Agus Setiawan. Jika saya harus menyebutkan satu sayuran yang paling sehat menurut saya, maka tanpa ragu saya akan menunjuk buah bit. Sayuran ini mengandung banyak senyawa berharga bagi kesehatan yang secara signifikan memperkuat tubuh. Saya rasa banyak orang mengaitkan buah bit dengan pengobatan anemia. Tetapi apakah buah bit benar-benar dapat membantu kita dalam kasus ini? Saya akan membahas hal ini antara lain pada episode saluran sehat itu menyenangkan hari ini. Saya juga akan memberitahu Anda apa saja yang bisa dicampurkan dengan buah bit agar kesehatan kita mendapatkan lebih banyak manfaat. Saya akan menjelaskan apakah ada gunanya mengonsumsi buah bit fermentasi, dan saya akan memberikan dua resep pro kesehatan yang menggunakan sayuran ini karena itu saya pikir materi ini sangat layak untuk ditonton secara keseluruhan. Saya akan mulai dengan membahas kebaikan apa saja yang terdapat di dalam buah bit sehingga sayuran ini menjadi begitu sehat. Pertama-tama kita harus menghargai sayuran ini karena kandungan kaliumnya yang tinggi. Dalam satu buah bit standar terdapat lebih dari 300 mg elemen ini. Jumlah ini sama dengan yang ada di dalam satu buah pisang yang diakui sebagai salah satu sumber kalium makanan terbaik. Kalium sangat berharga bagi sistem peredaran darah. Ia membantu menjaga tekanan darah normal, dan menurut penelitian orang yang mengonsumsinya dalam jumlah besar memiliki risiko stroke yang lebih rendah, bahkan hingga sebesar 24%. Selain itu, kalium adalah bagian penting dari keseimbangan air dan elektrolit. Para peneliti telah mencatat bahwa orang-orang yang pola makannya kaya akan elemen ini lebih jarang mengalami batu ginjal. Ngomong-ngomong, saya juga akan mengatakan bahwa kalium mendukung fungsi sistem saraf, sementara kekurangannya adalah penyebab hiperaktivitas saraf, gangguan konsentrasi, atau munculnya sikap apatis dan rasa kantuk. Terlebih lagi, kekurangan kalium menyebabkan kelemahan dan kram otot. Komponen selanjutnya dalam buah bit yang agak jarang dibicarakan adalah mangan. Dengan mengonsumsi hanya satu buah bit, kita memenuhi kebutuhan harian akan komponen ini sekitar 20%, dan ini harus dianggap sebagai hasil yang baik. Mengenai fungsi mangan dalam tubuh kita, di sini pertama-tama perlu disebutkan bahwa ia berkontribusi pada pemeliharaan tulang yang sehat serta melindungi sel-sel dari efek berbahaya radikal bebas. Ya, selain itu seperti halnya vitamin K, mangan ikut serta dalam proses pembekuan darah. Saya rasa bagi sebagian dari Anda mungkin akan mengejutkan bahwa buah bit bertentangan dengan apa yang dipercaya oleh sebagian besar orang, tidak mengandung zat besi dalam jumlah besar. Dalam satu buah bit kita hanya memiliki sekitar 0,8 mg. Jumlah tersebut hanya cukup untuk memenuhi 8% dari kebutuhan harian untuk elemen ini pada pria dan hanya 4% untuk wanita. Tidak hanya itu, zat besi yang ada dalam buah bit serta zat besi yang ditemukan dalam tanaman lain sangat sulit diserap. Jauh lebih rendah daripada zat besi yang terkandung di dalam daging. Informasi ini tampaknya akan menyangkal bahwa buah bit adalah produk yang membantu dalam mengobati anemia, namun saya akan membahas masalah ini sebentar lagi. Sekarang ada masalah mengenai vitamin, atau lebih tepatnya satu vitamin, karena vitamin lainnya hadir dalam jumlah yang relatif kecil. Nah, buah bit adalah sumber folat yang sangat baik, atau sederhananya asam folat. Satu buah mengandung asam folat yang cukup untuk menutupi seperempat dari kebutuhan harian kita. Secara spesifik, kandungan folat dalam buah bit adalah sekitar 100 mikrogram. Di sini saya akan langsung mengatakan bahwa folat adalah salah satu komponen terpenting bagi kesehatan kita. Daftar fungsi yang mereka jalankan sangat panjang, jadi saya hanya akan merangkumnya secara singkat. Nah, pertama-tama asam folat adalah komponen penting untuk produksi sel darah merah atau eritrosit. Kekurangannya adalah penyebab terjadinya anemia, khususnya yang disebut anemia megaloblastik. Selain itu, asam folat bertanggung jawab atas perkembangan janin yang tepat, oleh karena itu sangat penting bagi wanita selama kehamilan untuk menyuplainya dalam jumlah yang disarankan. Adapun sifat lain dari asam folat, saya dapat mengatakan bahwa ia dapat meredakan depresi, mengurangi peradangan, mencegah penyakit Alzheimer, meningkatkan fungsi pembuluh darah pada orang yang memiliki masalah peredaran darah, melindungi dari stroke, dan juga mengurangi risiko kanker tertentu, termasuk kanker pankreas, kerongkongan usus besar, dan paru-paru. Pada titik ini ada jeda singkat karena saya ingin mengundang Anda untuk mendaftar ke buletin email gratis saya tentang kesehatan yang saya sebut jurnal kesehatan pagi dan disebut pagi, karena saya menulis dan mengirimkannya dari hari Senin hingga Jumat pada jam 6 pagi sebagai bacaan 2 menit untuk menemani kopi atau teh pagi. Jurnal ini adalah pelengkap untuk saluran YouTube saya. Untuk mendaftar, silakan kunjungi www.sehatitumenyenangkan.id jurnal. Berbicara tentang nilai gizi dari buah bit, saya juga harus menyebutkan bahwa buah ini mengandung serat makanan dalam jumlah besar. Dalam satu buahnya terdapat hampir 3 gram komponen ini.
Hal ini mengklasifikasikan buah bit di bagian paling atas dalam daftar sayuran dengan tingkat serat tertinggi. Namun tentang senyawa ini secara khusus dan secara spesifik tentang sifat kesehatannya, saya tidak akan memberitahu Anda hari ini. Karena saya telah merekam video terpisah tentangnya yang dapat ditemukan di saluran saya. Nilai pro kesehatan yang tinggi dari buah bit juga ditentukan oleh senyawa nitrogen anorganik yang ada di dalamnya. Selain sayuran berdaun, seperti bayam atau selada, buah bit adalah sumber yang paling kaya akan senyawa tersebut. Senyawa nitrogen yang disebutkan menunjukkan efek yang sangat menguntungkan pada sistem peredaran darah. Setelah dikonsumsi, senyawa ini diubah menjadi oksida nitrat yang pada gilirannya meningkatkan aliran darah di pembuluh darah dan mengatur tekanan darah. Terlebih lagi karena senyawa nitrogen meningkatkan sirkulasi di otak, para ilmuwan mengklaim bahwa pola makan yang kaya akan komponen ini mendukung fungsi kognitif kita, termasuk dapat memperkuat daya ingat, konsentrasi perhatian, dan penalaran. Hal yang tidak bisa diabaikan ketika membahas komposisi buah bit adalah pewarna merah alami yang terkandung di dalamnya. Yang saya maksud di sini adalah dua kelompok senyawa, yaitu betasianin dan betaxanthin. Nah, komponen-komponen ini dicirikan oleh aktivitas antioksidan yang sangat tinggi. Berkat hal tersebut, mereka membantu menghadapi efek berbahaya dari radikal bebas. Sekarang saya ingin beralih untuk membahas manfaat kesehatan spesifik yang bisa kita peroleh dengan memasukkan buah bit ke dalam makanan kita. Saya akan mulai dengan apakah buah bit benar-benar dapat membantu penderita anemia. Seperti yang telah saya katakan, buah bit tidak memiliki zat besi yang terlalu tinggi sehingga tampaknya buah ini tidak akan berguna untuk tujuan tersebut. Namun agar Anda tidak terus bertanya-tanya, saya akan mengatakan bahwa menurut penilaian saya, buah bit memiliki sifat pembentuk darah dan sangat layak untuk dikonsumsi jika kita sedang berjuang melawan anemia. Saya dapat membenarkan pendapat saya mengenai hal ini dengan fakta bahwa buah bit mengandung asam folat yang berperan dalam produksi sel darah merah, di mana tingkat penurunannya sangat sering kita amati selama terjadinya anemia. Selain itu, buah bit juga mengandung tembaga dalam jumlah yang relatif banyak. Dan tembaga merupakan elemen yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi di saluran pencernaan dan memfasilitasi penggabungan zat besi ke dalam hemoglobin. Yang berarti meskipun buah bit itu sendiri tidak banyak menyuplai zat besi, ia memiliki efek positif pada sirkulasinya di dalam tubuh kita yang mana dapat mempercepat pengobatan anemia. Saya menemukan sebuah penelitian di mana para ilmuwan mencatat bahwa pemberian bubuk buah bit kepada peserta eksperimen berhasil memperbaiki parameter hematologis mereka. Yang saya maksud di sini utamanya adalah peningkatan ringan pada kadar hemoglobin. Selain itu, para peneliti mencatat peningkatan konsentrasi zat besi dan ferritin dalam darah, serta penurunan apa yang disebut dengan total kapasitas pengikatan zat besi TIBC. Data ini membuktikan bahwa konsumsi buah bit dapat memperbaiki parameter yang terkait dengan anemia. Namun Anda harus menyadari bahwa hanya makan buah bit saja tidak akan langsung menarik kita keluar dari anemia. Meskipun efek menguntungkannya pada kasus anemia defisiensi besi sangatlah nyata, Anda harus selalu mengonsumsi produk atau suplemen yang mengandung zat besi. Bagaimanapun juga, buah bit akan menjadi dukungan yang sangat berharga di sini. Saya menganggap buah bit sangat berharga jika kita ingin merawat sistem peredaran darah. Hal ini karena mereka memiliki efek hipotensi, yaitu dapat menurunkan tekanan darah. Dalam penelitian ilmiah terbaru dari tahun 2022, para penulisnya membuktikan bahwa dengan mengonsumsi buah bit, kita dapat menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata hingga 5 mm merkuri. Jika kita menggali literatur ilmiah, kita dapat membaca secara langsung bahwa para ahli menganggap konsumsi buah bit sebagai strategi yang efektif dan murah untuk membantu mengontrol tekanan darah baik untuk orang sehat maupun orang sakit. Oleh karena itu, jika ada di antara Anda yang memiliki tekanan darah tinggi, memasukkan buah bit ke dalam pola makan, Anda akan menjadi solusi yang sangat baik. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, buah bit merupakan produk yang juga berpengaruh baik pada pembuluh darah. Sayuran ini tidak hanya menyebabkan pembuluh darah melebar, tetapi juga misalnya dapat mengurangi kekakuan arteri, yaitu mengembalikan elastisitas pembuluh darah yang tepat. Dengan cara ini, sayuran ini dapat memperlancar aliran darah yang tentu saja berdampak pada kesehatan seluruh sistem peredaran darah dan pencegahan misalnya pembentukan lesi aterosklerotik. Selain itu, sebagai contoh, eksperimen yang dilakukan pada hewan menunjukkan secara langsung bahwa komponen yang ada dalam buah bit dapat mencegah serangan jantung dan juga mengurangi kerusakannya jika serangan jantung sudah terjadi. Ketika berbicara tentang sistem peredaran darah, saya juga harus menyebutkan bahwa konsumsi buah bit berkontribusi pada penurunan kadar homosistein dalam darah. Dan ini karena buah bit mengandung senyawa seperti betain dan asam folat yang mana dapat mengubah kelebihan homosistein dalam tubuh kita menjadi molekul lain.
Hal ini sangat penting karena tingkat homocysteine yang terlalu tinggi akan mengganggu fungsi sistem peredaran darah. Yang saya maksudkan adalah homocysteine misalnya dapat mengurangi elastisitas pembuluh darah, membatasi kemampuannya untuk melebar atau bertindak secara protrombotik, memicu pembekuan. Para ilmuwan telah membuktikan secara langsung bahwa orang dengan tingkat homocysteine yang tinggi akan memiliki tingkat kematian akibat penyakit jantung iskemik yang jauh lebih tinggi hingga sebesar 66% dibandingkan dengan mereka yang memiliki kadar normal. Oleh karena itu, jika Anda pernah mengukur kadar homocysteine dalam darah Anda dan ternyata terlalu tinggi, sangat baik untuk membiasakan diri lebih sering mengonsumsi buah bit. Saat menelusuri publikasi ilmiah, saya juga menemukan sebuah studi menarik yang melibatkan manusia yang menunjukkan bahwa buah bit melalui pasokan senyawa nitrogen anorganik dalam jumlah tinggi dapat meningkatkan aliran darah di korteks prefrontal, yaitu area otak yang bertanggung jawab untuk fungsi eksekutif. Akibatnya, para ahli membuktikan bahwa buah bit dapat meningkatkan kinerja otak. Tidak hanya itu, senyawa yang ada dalam buah bit akan membuat koneksi baru terbentuk di antara sel-sel saraf di dalam otak yang selanjutnya meningkatkan fungsinya. Dan hal yang sangat patut ditekankan adalah bahwa pada lansia yang mengonsumsi buah bit, jaringan sel saraf menjadi lebih mudah, yang berarti kita bisa memasukkan buah bit ke dalam daftar produk yang dapat meningkatkan fungsi otak dan meremajakan kondisinya. Buah bit juga merupakan produk yang baik bagi penderita diabetes atau sekadar bagi mereka yang sedang berjuang dengan tingkat gula darah tinggi. Para ilmuwan melakukan penelitian di mana mereka memberi orang penderita diabetes 100 gram buah bit setiap harinya, setara dengan 1 buah ukuran standar, dan setelah 8 minggu, ternyata konsumsi buah bit tersebut menyebabkan penurunan kadar glukosa darah puasa hingga mencapai 13,5 miligram per desiliter yang menunjukkan efek yang sangat efektif. Senyawa yang ada di dalam buah bit juga merupakan sekutu bagi 2 organ detoksifikasi kita yang paling penting, yaitu mereka memiliki efek perlindungan pada hati dan ginjal. Banyak eksperimen telah dilakukan terkait topik ini, tetapi dengan mengambil hal yang paling penting darinya, saya akan mengatakan bahwa komponen di dalam buah bit dapat mengurangi kerusakan pada organ-organ yang disebutkan ketika mereka bersentuhan dengan zat berbahaya seperti karbon, tetraklorida, alkohol, pestisida, paracetamol, antibiotik, atau bahkan komponen karsinogenik pemicu kanker seperti nitrosodimetilamin. Karena hati dan ginjal terpapar berbagai racun dan polutan. Di sepanjang hidup kita, saya percaya bahwa sangatlah bermanfaat untuk secara teratur mengonsumsi buah bit demi setidaknya membantu sebagian organ-organ ini dalam menjalankan tugas beratnya. Sebelum saya memberitahu Anda makanan apa yang paling baik dipadukan dengan buah bit, jika Anda menyukai video ini, saya punya satu permintaan. Nah, agar komunitas kita di saluran ini terus tumbuh dan menguat, Anda bisa membantu saya dengan cara mengeklik tombol subscribe yang terletak di bawah video ini, lalu mengeklik gambar lonceng yang akan muncul di sebelahnya. Sejujurnya, saya terkadang hampir tidak percaya betapa banyaknya pecinta gaya hidup sehat yang telah berkumpul di saluran ini. Akan sangat luar biasa jika komunitas kita ini terus berkembang, dan untuk itulah tombol subscribe ini dibuat. Terima kasih sebelumnya, dan mari kembali ke topik. Sekarang saya akan memberitahu Anda produk apa yang bisa dikombinasikan dengan buah bit agar mendapatkan manfaat kesehatan yang jauh lebih besar atau sekadar untuk meningkatkan efek kesehatannya. Tentu saja ini akan menjadi bahan yang juga berpadu sangat baik dengan sayuran ini dari segi kuliner, dan yang saya maksud di sini adalah bawang putih, dan saya akan segera menjelaskan mengapa bawang ini akan menjadi pasangan yang ideal untuk buah bit. Nah, bawang putih sama halnya dengan buah bit memiliki efek yang dapat menurunkan tekanan darah. Para peneliti telah membuktikan bahwa mengonsumsi bawang putih secara teratur dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 8 mm merkuri dan juga berkontribusi pada penurunan tekanan darah di astolik rata-rata sebesar 55 unit. Selain efek ini, bawang putih juga secara signifikan dapat menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Kita berbicara tentang pengurangan hingga sebesar 12 mg per desiliter. Hal ini dikombinasikan dengan fakta bahwa buah bit dapat mengurangi kadar homocysteine, akan memberikan perlindungan yang sangat baik untuk pembuluh darah kita. Jika kita menambahkan khasiat antikoagulan, anti pembekuan darah dari bawang putih, kita akan mendapatkan resep yang siap pakai untuk mencegah aterosklerosis dan mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskular berkat kombinasi buah bit dan bawang putih. Selain itu, bawang putih juga memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar glukosa darah, dan efek ini bisa jadi lebih baik dibandingkan dengan hanya mengonsumsi buah bit saja.
Terlebih lagi, bawang putih dapat mengurangi resistensi insulin, yang merupakan kelebihan tambahannya dalam melawan gangguan metabolisme karbohidrat, termasuk diabetes. Omong-omong, sama halnya dengan buah bit, bawang putih melindungi hati kita dari berbagai kerusakan yang disebabkan oleh alkohol dan logam berat seperti merkuri, kadmium, dan timbal. Lebih dari itu, bawang putih dapat mengurangi perlemakan hati dan menurunkan enzim hati, yang mana ini menunjukkan bahwa bawang tersebut dapat meningkatkan fungsi organ yang sedang kita bahas. Harus juga disebutkan bahwa bawang putih memiliki sifat anti kanker yang telah terkonfirmasi. Para peneliti telah berulang kali membuktikan bahwa bawang putih dapat melindungi tubuh terhadap perkembangan kanker usus besar, lambung, hati, payudara, dan paru-paru. Jika kita menggabungkan aktivitas sedemikian rupa dengan kehadiran asam folat di dalam buah bit, yang juga ampuh mencegah kanker, kita akan mendapatkan sebuah perisai yang sesungguhnya untuk melawan pembentukan penyakit kanker. Jika sudah diketahui bahwa buah bit dan bawang putih adalah pasangan yang serasi, saya akan memberikan Anda sebuah resep yang sangat sederhana, di mana kita dapat menggunakan kedua bahan ini secara bersamaan, yaitu olahan buah bit parut dengan berbagai bahan tambahan. Pertama-tama saya akan memberikan daftar bahan-bahannya, yaitu 3 buah bit, 3 siung, bawang putih 3, hingga 5 buah kenari, 2 sendok makan peterseli, hijau 2, atau 3 sendok makan minyak zaitun berkualitas baik, dan 1 atau 2 sendok makan cuka sari apel. Untuk menyiapkan hidangan ini, rebus buah bit yang masih berkulit hingga lunak, kemudian kupas dan parut. Peras bawang putih menggunakan alat penghancur, kemudian cincang peterseli, dan kenari menjadi potongan kecil lalu campurkan dengan buah bit. Tambahkan minyak zaitun dan cuka ke dalam seluruh campuran dan jika perlu bumbui dengan sedikit garam, gula, dan lada. Namun, Anda harus menyadari bahwa semakin lama kita memberikan perlakuan panas pada buah bit memasaknya, semakin sedikit pula bahan penunjang kesehatan yang tertinggal di dalamnya. Oleh karena itu, solusi alternatifnya adalah alih-alih menggunakan buah bit yang sudah dimasak, kita bisa memarut buah bit mentah. Bagi para pecinta buah bit, saya akan membagikan satu resep menarik lagi dan kali ini adalah olahan sup krim. Tidak akan ada bawang putih di dalamnya, melainkan akan ada bawang merah yang memiliki sifat serupa. Terlebih lagi dalam hidangan ini akan ada bahan lain yang kurang terduga, yaitu buah raspberry yang juga menawarkan berbagai manfaat kesehatan yang luas, tetapi tentang hal itu akan saya bahas di lain waktu. Jadi berikut adalah semua bahannya: 4 buah bit, 200-250 gram raspberry segar, atau beku sekitar 0,5 liter kaldu, 1 buah bawang merah, 1 sendok makan mentega atau minyak zaitun, dan rempah-rempah secukupnya. Saya tahu bahwa dalam kasus ini beberapa orang menyukai penggunaan rempah-rempah beraroma tajam, sementara yang lain mungkin lebih menyukai herba de Provence campuran herba Prancis. Tentu saja untuk menambah cita rasa kita bisa menambahkan garam merica dan gula sesuai standar. Cara membuat krim ini sangat sederhana. Kita letakkan buah bit di dalam wadah tahan panas lalu panggang hingga lunak pada suhu sekitar 180 derajat Celcius. Kupas buah bit yang sudah dipanggang bersama dengan bawang merah dan potong menjadi bentuk dadu. Tuang minyak zaitun atau lelehkan mentega di dalam panci lalu tumis bawang merah hingga layu membening. Selanjutnya masukkan kaldu buah bit dan raspberry ke dalam panci lalu masak selama sekitar 15 menit. Bumbui semuanya dengan rempah favorit Anda. Kemudian haluskan menggunakan blender hingga mencapai konsistensi yang lembut. Sebagai tambahan krim, hasil blender ini dapat disaring melalui saringan agar siap disajikan. Di sini saya hanya ingin menambahkan bahwa krim ini sangat cocok disajikan dengan tambahan keju ricotta atau keju kambing. Omong-omong, untuk melengkapi informasi yang diberikan, saya sampaikan bahwa kita bisa mendapatkan manfaat kesehatan tidak hanya dengan mengonsumsi buah bit secara mentah atau dimasak, tetapi juga dari jus yang diolah menggunakan bahan dasarnya. Sekarang beberapa patah kata lagi. Apakah kita semua boleh mengonsumsi buah bit? Secara umum, buah bit adalah sayuran yang sangat sehat, di mana tidak ada kontraindikasi larangan yang besar terkait dengannya. Namun untuk menjaga keakuratan materi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu Anda harus menyadari bahwa buah bit mengandung senyawa yang mudah berfermentasi di dalam usus dalam jumlah yang cukup tinggi. Hal ini berarti bahwa bagi beberapa orang, misalnya bagi mereka yang menderita IBS, yaitu sindrom iritasi usus besar, buah ini dapat memicu timbulnya masalah pencernaan berupa sakit perut kembung atau diare. Patut juga disebutkan bahwa buah bit mengandung oksalat, yaitu zat antinutrisi yang dapat menghambat penyerapan kalsium. Akibatnya, jika pola makan kita kaya akan oksalat dan pada saat yang sama tubuh hanya menerima sedikit kalsium, maka batu ginjal dapat terbentuk, atau lebih tepatnya batu kalsium oksalat. Namun masalah ini terutama menyasar orang-orang yang memiliki kecenderungan bawaan untuk
mengembangkan batu ginjal. Dan seperti yang saya sebutkan, agar hal ini dapat terjadi, kita harus benar-benar menyuplai oksalat tersebut dalam jumlah yang sangat banyak. Saya tahu beberapa dari Anda mungkin bertanya-tanya, apakah buah bit yang difermentasi memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan buah bit biasa? Nah, buah bit yang diolah melalui proses fermentasi mengandung senyawa yang dapat memicu masalah pencernaan dalam jumlah yang jauh lebih rendah berkat terjadinya fermentasi. Sehingga jika Anda merasa tidak enak badan setelah memakan buah bit, biasa Anda sangat disarankan untuk mencoba versi yang sudah difermentasi ini. Sangat baik juga untuk diketahui bahwa buah bit yang difermentasi mengandung bakteri menguntungkan yang sebagai tambahan dapat memperkuat kesehatan kita pada tingkat tertentu. Dan mari kita ingat bahwa zat besi dari produk yang sudah melalui proses fermentasi akan lebih baik diserap daripada produk yang tidak difermentasi, sehingga tubuh kita mampu mengekstrak lebih banyak zat besi dari buah bit fermentasi daripada versi yang biasa. Namun perlu diingat bahwa masih tidak terlalu banyak zat besi yang dapat diambil di sana. Saya penasaran apakah Anda menyukai buah bit? Karena saya tahu, meskipun memiliki banyak sekali nilai kesehatan, sebagian orang masih tetap enggan untuk memakannya. Jika buah bit sudah tidak asing lagi bagi Anda, tolong bagikan di kolom komentar hidangan apa yang paling sering Anda buat darinya. Pada saat yang sama, saya mengundang Anda untuk menonton video saya yang membahas mengenai manfaat kesehatan dari mengonsumsi brokoli. Sayuran ini juga berada di urutan teratas dalam daftar produk-produk paling sehat. Untuk melihatnya, Anda hanya perlu mengeklik gambar thumbnail keluku yang kini telah muncul di layar, dan dari saya untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di episode berikutnya.